Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin wabillah, Bapak Ibu semua jamaah Baitul Muqdishin yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini kita melanjutkan lagi kajian tafsir hadirin. Sebelumnya membahas tafsir surat Al-A'la bersama Ustaz Fahri. Nah, di malam kali ini kita akan membaca tafsir surat Al-A'la dari ayat ke-9 sampai ayat ke-19. Ini seperti biasa kita bersama-sama terlebih dahulu tilawah membaca surat Al-A'la dari ayat ke-9 sampai ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu semua, ini sedikit lagi mas, besar sedikit, cukup segini. Cek, nah, dah cukup sini. Alhamdulillah. Ini beberapa catatan cara membaca surat Al-A'la hadirin. Yang pertama, ro sukun di ayat pertama, cara bacanya fadzakir. Nah, tipiskan cara membaca fadzakir. Ya, tidak fadzakir tapi fadzakir. Baru kemudian ro yang selanjutnya inna fa'atiz dzikra. Ro-nya tebalkan. Ro kid ro ini berbeda. Baik, coba fadzakir. Ya, cek bahasa Sunda mah bari nyengir, bari sir. Fadzakir inna fa'atiz dzikra.
Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian di beberapa catatan selanjutnya di ayat tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Seperti yang sudah disampaikan, di cara membaca mat seperti ini di akhir setiap waqaf itu tidak boleh ada yang menahan suara. Jadi wala yahya wala yahya. Nah, coba wala yahya. Nah, yang keliru itu membaca ketika seolah-olah ada hamzah di akhir. Wala yahya. Nah, termasuk ayat selanjutnya. Qad aflaha man tazakka. Itu cara membaca nikmat ketika di setiap waqaf, ya, di setiap akhir ayat. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini hampir rata-rata sama di setiap akhir ayat waqaf. Kemudian dari ayat qad aflaha man tazakka, huruf fa alirkan nafas dan suaranya. Karena fa itu termasuk huruf hamas sekaligus rokoah. Dia mengalir nafasnya sekaligus mengalir suaranya. Ya, baik, jadi seperti ini. Qad aflaha man tazakka. Silakan. Banyak yang itu orang Sunda yang biasanya baru membaca Al-Qur'an fa-nya jadi ab, ya. Qad aflaha. Nah, ini. Baik hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini ayat pertama sampai 10, ini ayat ke-8 yang sudah dibahas oleh Ustaz Fahri. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Karena Allah yang telah menciptakan kita, menyempurnakan penciptaan kita, termasuk Allah yang menciptakan segala tumbuhan, hewannya. Jadi keagungan ciptaan Allah yang kita lihat itu cukup jadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi, burung-burung yang terbang berkilo-kilometer, mereka kembali lagi ke sarangnya dengan tepat, Pak. Meskipun tanpa GPS. Kadang kita cuma 1 kilometer aja gak pakai GPS tersesat, Pak. Burung itu berkilo-kilometer. Ikan salmon itu bisa sampai hadirin berhari-hari, berminggu-minggu dia itu berenang dan kembali ke tempat asalnya lagi, ikan salmon. Nah, itu cukup jadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan-ciptaannya. Kemudian dari penciptaan itu, ini sudah kita bahas bahwa Allah sampaikan sanuqri'uka falatansa. Kami akan membaca akan Al-Qur'an kepada dirimu Muhammad, dan engkau Muhammad itu tidak akan lupa. Ini jadi dalil Bapak Ibu semua ayat di dalam Al-Qur'an itu dipastikan pasti itu asli dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Dan ini diantara kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, Pak. Seorang yang ummi itu tidak bisa baca. Kita saja yang sudah bisa baca Al-Qur'an, hadirin, ngafalin Quran itu susah, Pak. Nabi SAW itu ummi, tidak bisa membaca. Tapi satu kali dibacakan, kemudian Nabi itu langsung hafal dan kuat hafalannya. Itu karena kemujizatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kata Syekh Tontowi, surat Al-A'la ini, sanuqri'uka falatansa, itu jadi kemujizatan, hadirin. Kan surat Al-A'la ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu kan ayat-ayatnya belum banyak turun. Kebanyakan juz amma. Belum banyak turun ayat hadirin wahyu kepada Nabi SAW. Janji Allah kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka, kami akan membacakan ayat Al-Qur'an ini kepada dirimu falatansa. Dan di kemudian hari bertahun-tahun hadirin Nabi menerima wahyu Allah, dan itu jadi mukjizat, Nabi tidak pernah lupa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Nabi itu satu kali baca langsung hafal.
Kita mah berulang-ulang kali baca, teu hafal-hafal. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nah, kemudian atas nikmat yang Allah berikan itu kepada manusia, ya terkhusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenikmatan Qurannya. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan itu kepada orang-orang. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Hadirin. Karena Nabi sudah diberikan nikmat oleh Allah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya Nabi menyampaikan pesan-pesan itu kepada orang-orang supaya peringatan itu bermanfaat. Nah, ini kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan, idza kana al-amru kama akhbarnaka ayyuhar rasulul karim fadawim ala tadhkirin nas bil huda wa dinil haq. Muhammad, jika memang keadaannya seperti itu, maka kami sampaikan kepadamu, teruslah mengingatkan manusia kepada petunjuk dan agama yang benar. Ini fi'il amr itu kata para ulama menunjukkan mudawamah. Nabi saja yang hebat dalam hadirin lisannya fasih, ilmunya mendalam, diperintahkan dalam berdakwah itu tidak boleh bosan. Bapak Ibu semua di rumah, kepada anak jangan pernah merasa bosan. Tadi saya pengajian ketika siang, ada seorang ibu bertanya, Ustadz, saya ini punya anak katanya udah SMA, susah sholat Ustadz. Sampai saya ada di satu fase, jadi kayaknya memang percuma saya ngasih nasihat itu. Jadi mengingatkan itu, akhirnya karena dia udah besar dibiarkan aja. Dia mengatakan seperti itu, Pak. Karena sudah berulang-ulang kali dinasihatin misal anaknya untuk sholat, tapi nggak sholat, susah sekali. Saya sampaikan hadirin, dalam Islam itu dakwah itu suksesnya bukan karena berubahnya, Pak. Meskipun nanti itu hadiah dari Allah. Tapi suksesnya dakwah itu adalah disampaikannya. Seorang ayah tidak berhenti mengingatkan anaknya. Ya, seorang suami tidak berhenti mengingatkan istrinya. Ya, seorang guru tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada muridnya. Nabi saja diperintahkan untuk memberikan peringatan itu terus-menerus. Jangan pernah berhenti. Nah, kemudian kalau kata Syekh Tontowi, wattabi fi dzalikal hikmah wal mau'izah al hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Dan ikutkanlah setiap dakwah itu dengan hikmah, nasihat yang baik. Tentu kita menyampaikan pun pesan itu hadirin, bisa jadi pesannya benar, Pak, tapi metodenya salah. Mungkin hadirin menyinggung, merendahkan, menghina, ya tidak tepat waktunya. Meskipun kontennya benar, isinya benar, tapi kalau caranya salah, Pak. Ya, menyampaikan itu. Wahtamma fi tadhkirika biman tatawaqqa'u minhum qabulu da'watika, dan fokuslah ke dalam berdakwah menyampaikan pesan itu kepada orang yang memang siap untuk menerima dakwahmu. Ini maksudnya hadirin. Kan ayat ini perhatikan kembali, Pak. Fadzakir inna fa'ati dzikra, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat itu untuk siapa? Untuk yang mau menerima pesan, nasihat, dakwah itu. Nah, makanya ini nasihat terkhusus buat para penceramah, Pak. Saya, nih Ustadz Syahrina, tidak setiap pesan disampaikan itu diterima oleh semua, Pak. Pasti ada saja, Pak, ketika saya kadang ceramah orang yang mungkin tidak suka, ya, atau tidak setuju, itu pasti ada saja. Tapi bagi sebagian orang bisa jadi pesan-pesan kita itu bermanfaat. Maka jangan hiraukan, ada orang yang mungkin tidak suka, memusuhi kita ketika menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu, tapi bagi sebagian orang bisa jadi apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Ini bagi orang lain. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Nah, dan saya, Bapak Ibu semua, ini sudah ada dalam fase, Pak. Kalau ceramah itu kadang selalu menanamkan dalam hati itu tidak
jangan sampai suka dengan pujian dan jangan sampai benci dengan celaan. Satu waktu hadirin, ketika saya menyampaikan misalnya ceramah, ada orang yang memuji, saya harus punya perasaan. Ceramah itu sampai pesan ke dalam hati seseorang itu, pertama Allah yang melancarkan lisan saya untuk menjelaskan. Yang kedua, Allah yang menanamkan itu ke dalam hati orang-orang. May yuridillahu ayyashrah sadrahu lil Islam, siapa yang ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Allah kehendaki hatinya terbuka untuk menerima Islam, Allah berikan hidayah. Karena ada kehendak Allah, tidak semata-mata karena kebaikan ceramah. Ini saya sampaikan juga nih dunia perustadan. Kadang hadirin ada beberapa kalimat seorang jamaah itu, Ustaz mendadak, Ustaz mohon maaf, ini ada kajian Ustaznya gak datang, Ustaz bisa ngisi gak? Acaranya 1 jam 2 jam lagi. Kan mengisi ceramah itu gak kayak ngegoreng bala-bala, Pak. Mungkin butuh baca dulu, persiapan, hadirin. Tidak sembarang. Saya nyiapin tafsir ini, Pak, nulisnya 2 jam hadirin. Nulisnya baca dulu, memahami, tidak sembarang. Karena kan gak boleh menyampaikan ayat dengan serampangan, sesuai dengan akal kita. Harus baca dulu secara bahasa, tafsirnya seperti apa. Tapi kadang hadirin ada yang ngedadak, Ustaz tuh tolong, ini gak ada lagi Ustaznya, ngedadak gak bisa. Jamaahnya udah siap. Kan itu. Akhirnya saya niat ya menolong saja. Tapi yang mendadak itu terkadang hadirin mendadak. Saya niat saja tawakal kepada Allah. Dan itu di perjalanan kadang yang ketangkap aja mau bahas apa. Ketika di tempat 1 jam Allah lancarkan kadang lisan hadirin. Ayatnya ke sini, hadisnya ke sini, maknanya ke sini, hikmahnya ke sini, hadirin. Itu Allah lancarkan. Yang mendadak itu. Kadang ilmu yang pernah saya baca 5 tahun yang lalu baru keingat ketika itu. Allah hadirkan. Tapi kadang hadirin, Bapak Ibu semua, ada yang Ustaz nanti bulan depan ceramahnya, udah disiapkan tanggalnya, saya baca materinya, siapkan materinya, Pak. Ketika disampaikan, belibet tengartian jamaah. Hadirin. Itu menunjukkan hadirin, karena lisan ini yang melancarkan itu adalah Allah. Allah Al-Qabid Al-Basit. Allah yang menggenggam ilmu dan Allah yang meluaskan ilmu seorang hamba. Nah, fadzakir inna fa'ati dzikra. Kemudian Allah sampaikan, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah yang akan mendapat pelajaran itu. Ini setiap subuh hadirin. Ustaz Fahri, saya, Ustaz Syahrina mungkin menyampaikan beberapa pesan. Saya yakin Pak, tidak semua orang mungkin menerima hadirin. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang bisa menerima itu. Siapa yang mereka mendapatkan manfaat itu? Saya sebagai penyampai pesan hadirin harus punya niat menyampaikan pesan itu yang paling pokok bermanfaat bukan orang lain, tapi bermanfaat untuk saya sendiri. Sehingga mau orang lain ini menerima ataukah tidak, yang penting saya sudah mendapatkan manfaat dari pesan saya. Ya mohon maaf, berapa orang hadirin ceramahnya hebat, bagus, tapi amal solehnya jelek, akhlaknya jelek. Justru yang paling pokok dalam dakwah itu adalah, makanya keberhasilan dakwah Nabi SAW itu bukan karena ceramahnya bagus. Meskipun Nabi itu adalah orang yang paling fasih lisannya, yang paling bagus ceramahnya, paling ringkas padat hadirin kalau misalnya Nabi berceramah. Tapi yang paling sukses Nabi dalam berdakwah itu adalah bilhal, akhlak, itu kebaikannya, kedermawanannya hadirin, ibadahnya yang menjadi teladan bagi semua orang. Sayadzakkaru may yakhsha. Nah ini kalau kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan wa yabdu lana annal maqsud bil ayal akarimah tahridun nabi alal mudawamah ala da'watin nas. Ayat ini maksudnya adalah mendorong Nabi untuk tidak bosan terus-menerus berdakwah kepada orang ila qabulil haq, agar orang-orang itu menerima kebenaran. Fa inna tadhkir in lam yanfa'in nas jami'an, karena peringatan nih Ustaz Syahrinal tiap Sabtu subuh baca saya tadi, kalaupun tidak bermanfaat buat semua jamaah, fasayan fa'u ba'dahum,
pasti hadis, meskipun satu hadis yang dibacakan bagi sebagian orang itu bermanfaat. Nah, bisa diterima. Faqad iqtadat sunnatullah anna takhlul ardu mimman yastami'u ilal haq. Itu jadi sunnah Allah. Ini kata Syekh Tontowi. Sampai hari kiamat di tanah ini pasti ada saja orang yang tidak mau mendengar kebenaran, itu pasti ada, Pak. Ada saja. Itu sudah sunnatullah. Itu. Wa yadullu ala hadzal ma'na qauluhu ta'ala sayadzakaru may yasha. Dan jadi sunnatullah juga pasti di antara orang-orang itu ada yang menerima. Pasti ada yang menerima dan pasti ada yang menolak. Ya jangankan sekelas saya hadirin, Bapak Ibu semua, jangankan sekelas Ustaz Husnal. Nabi saja yang jangan tanya kesolihannya, akhlaknya luar biasa. Kira-kira ada tidak Pak yang membenci Nabi? Ada banyak hadirin. Apalagi yang saya banyak kurangnya, akhlaknya, ibadahnya banyak kurangnya. Kalaupun tidak diterima ya gak jadi masalah hadirin. Tapi tadi dakwah itu harus bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri. Kalaupun tidak untuk semua orang ya sebagiannya, satu orang dua orang pun itu sudah sangat bermanfaat. Nah, hadirin ikhwati iman, kemudian ayat ke-11 Allah sampaikan ini karakternya orang-orang yang keras hatinya, terkhusus orang-orang kafir atau bagi seorang hadirin sebagian orang muslim. Sehebat apapun ceramah, materinya bagus, mendalam, teratur, sistematis, bagi orang hatinya menutup agak akan masuk sampai kapanpun. Apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka kafir pasti akan menjauhinya, menjauhi dakwah, nasihat, percuma saja. Nah, wa yatajannabu dzikra wa yabta'idu 'anil mau'izah. Orang-orang kafir itu pasti karakternya tidak suka dinasihati, hadirin, tidak suka diperingati, wa tajanafa 'anil nasiha, mereka menjauhi dari nasihat-nasihat karena memang kerasnya hati orang-orang kafir kepada Allah. Alladzi aba ilal israr ala kufrihi wa inadihi, kecuali orang-orang kafir itu hanya terus-menerus dalam kekufurannya dan penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan yang paling celaka itu, tentu konteksnya hadir ini untuk orang-orang kafir, Pak. Tapi ini jadi isyarat. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang tidak suka dinasehati. Itu hadir. Bapak Ibu semua, siapapun atau dari siapapun nasihat itu datang, selama benar dan bermanfaat untuk kita, biasakan hati kita terima, Pak. Saya sering mendidik diri saya meskipun dari murid, Pak. Atau mohon maaf, Pak, kadang mohon maaf ya, ada ustadz, Pak, ceramahnya itu dulu, Pak. Ya tadi materinya kadang bolak-balik itu lagi. Saya kadang mendidik diri, si ustadz nih materinya itu lagi. Hadirin. Tapi saya jadikan meskipun materinya itu lagi, jangan sampai kita mendengar itu kemudian menolaknya, Pak. Yang pasti sudah materinya itu seperti itu lagi, saya terima saja. Ya adapun nanti setelah itu hadirin mungkin kita evaluasi misalnya penceramah seperti apa. Tapi jangan sampai nasihat itu tidak bermanfaat untuk kita. Yang penting bermanfaat. Bahkan ada seorang ulama khutbah Jumat materinya 3 kali diulang-ulang. Ketika ia ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau mengulang materi itu? Sudah 3 kali di masjid ini mengulang ceramah itu. Kata seorang ulama itu, Pak, beliau mengatakan, karena saya melihat nih, masyarakat belum mengamalkan apa yang saya sampaikan. Akhirnya sampai diulang 3 kali. Nah makanya nanti kalau Ustaz Syahri khutbah Jumat, Pak, ya tadi jangan sudon, Pak. Mungkin bisa jadi karena memang menyiapkan materi ceramah itu agak sembarangan. Saya yakin Ustaz Syahrina menyiapkan ceramah subuh meskipun hanya 10 menit, saya yakin bacanya setengah jam sampai 1 jam. Kan itu. Mungkin bacanya enggak sembarang, Pak. Karena memang menyiapkan materi ceramah itu enggak mudah sekali. Kemudian apa kata Allah? Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini orang-orang kafir yang jauh dari nasihat, mereka lah yang akan yasla, hadirin. Yasla itu dilemparkan dengan keras, sebenarnya itu hadirin. Yaslan naral kubra,
thumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi kalau dalam bahasa Arab masuk saja dakhala, tapi kalau orang masuk dilemparkan dengan keras itu bahasa Arabnya yaslah. Orang-orang kafir yang menolak dakwah Islam, tidak mau hadirin bersyahadat, beriman kepada Allah, mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang besar, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka, ini uniknya bahasa Al-Qur'an, mereka tidak mati dan tidak juga hidup, menunjukkan sangat sengsara sekali. Siksaan orang-orang kafir di dalam neraka itu seperti mau mati, tapi gak mati-mati. Disebut hidup, gak hidup. Disebut mati, gak mati. Hadirin. Makanya dalam ayat lain itu ada satu minuman, hadirin, di dalam neraka itu yang yatajarra'u, ketika meneguk seorang penghuni neraka itu. Dia ketika minum minuman di dalam neraka, dia mau mati, Pak. Sengsara sekali minum minuman itu. Tapi gak mati-mati. Dia teguk lagi karena udah gak ada minuman lagi. Itu kehidupan yang dirasakan oleh para penghuni neraka di dalam neraka. Ini sama halnya dengan ayat ini hari ini, semakna dengan ayat ini. Ini di dalam surat Fatir ayat ke-36. Allah sampaikan, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim." Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Mereka disiksa hebat tapi gak dimatikan. Tidak pula diringankan dari mereka azabnya. La yuqda alaihim. Maksudnya apa, hadirin? Tidak diringankan itu. Para penghuni neraka, hadirin, semakin bertambah hari, semakin keras siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam ayat lain para penghuni neraka itu meminta kepada Allah, "Ya Allah, ringankan siksa kami, ya Allah, ringankan siksa kami. Ya Allah, 1 hari saja istirahat kami dari siksa ini." Karena mereka merasakan setiap hari itu bertambah keras siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha, tidak diringankan. Kadzalika najzi kulla kafur, seperti itulah kami membalas setiap kekufuran. Ini kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan, "Saya berta'idu anil intifa bitadhkirika ayyuhar rasulul karim al-kafiru al-musiru ala kufri." Muhammad, Allah sampaikan, bagi orang-orang kafir, nasihat sebaik apapun dirimu, pasti mereka akan menjauhi nasihat itu. Lihat Pak, kepada Nabi saja seperti itu. Kepada Nabi. Makanya tadi para ustadz, penceramah, mubalik, jangan terlampauan, jangan bahagia karena pujian orang, jangan jangan merasa berputus asa karena celaan orang. Karena nasihat itu disampaikan tadi niatnya adalah untuk diri sendiri saja, bukan untuk orang lain. Nah, kemudian hadirin, kita singkat saja ayat selanjutnya. Allah sampaikan di ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Ini seperti halnya hadirin, ini uslub metode dalam Al-Qur'an, hadirin. Ayat-ayat neraka, kemudian ayat-ayat surga. Ayat-ayat hadirin ancaman, ayat-ayat motivasi. Ayat-ayat siksaan, kemudian ayat-ayat balasan pahala. Itu kebiasaannya. Ini seperti yang sudah disampaikan. Kenapa ayat-ayat surga misalnya, kebahagiaan itu biasanya dalam Al-Quran Pak, didahului oleh ayat-ayat siksaan neraka. Itu apa fungsinya? Itu supaya kita merasakan kebahagiaan yang lebih besar ketika melihat kesedihan, kesengsaraan para penghuni neraka. Jadi fungsinya supaya kita merasakan surga itu sangat bahagia sekali. Makanya ayat-ayat surga biasanya didahului oleh ayat-ayat tentang neraka. Nah, selanjutnya ayat ke-14 sampai 15 Allah sampaikan, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini jauh sekali berbeda sifatnya dengan orang-orang kafir. Tazakka ini seperti apa? Kata para ulama, tazakka ini berkaitan dengan akidah. Mereka membersihkan hati mereka, ya hadirin. Kalau dari akhlak ria, ingin dipuji, ujub, dia sucikan hati tulus ikhlas karena Allah.
batinnya hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan banyak mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Ciri orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang rutin mensucikan dirinya, banyak beristighfar, bertobat, mentuluskan hatinya, menjauhi riya, ujub dalam hatinya, kemudian banyak berzikir kepada Allah, kemudian banyak melaksanakan sholat. Ini Bapak Ibu semua yang rutin ya, sholat berjamaah di Masjid Baitul Muqlis ini semoga termasuk kita semua. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya dan menyebut nama Allah. Nah, para ulama ini menyebutkan fasalla di sini sholat apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan sholat 5 waktu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Ini sampai akhir hayat kita hadirin. Jangan sampai hadirin kita lalaikan sholat 5 waktu ini. Terkhusus bapak-bapaknya sholat berjamaah di masjid. Imam Ibnu Hajar di akhir kehidupannya, beliau itu kan sakit keras hadirin. Imam Ibnu Hajar itu setiap malam tidak pernah terlewat sholat malam. Ini Masya Allah, seorang ulama. Beliau ketika di akhir hayatnya sakit keras karena saking cintanya terhadap sholat malam, beliau, ini kata Imam As-Sakhawi, meminta kepada anaknya ketika sakit keras itu untuk memegang Imam Ibnu Hajar supaya tetap bisa berdiri di setiap malam karena tidak mau ketinggalan sholat malam. Imam Ibnu Hajar sampai minta anaknya, nah tolong pegang ayahmu ini agar setiap malam ayahmu ini tidak tertinggal sholat malam. Sampai seperti itu solehnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis syarah Sahih Al-Bukhari terbaik tadi kata para ulama, itu sampai 16 jilid. Konon beliau menulisnya sampai 16-20 tahun Pak, menulis kitab itu. Nah kadang kita melihat di khususnya para santri, saya Ustaz Syarina, melihat ulama itu lihat dari karyanya, tapi kita kadang tidak melihat di balik karya yang luar biasa dari para ulama itu ada kesolehan yang luar biasa yang dimiliki sehingga melahirkan karya-karya yang luar biasa. Nah, 2 ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu mencakup pertama penyucian diri berkaitan dengan akidah-akidah yang batil, yang tidak benar. Kedua, menghadirkan pengetahuan tentang Allah, wa dzakara asma rabbih, mengingat nama Allah. Ini saya sering sampaikan, di antara ilmu yang penting untuk kita pelajari itu adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu di mana? Di Asmaul Husna, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Para ulama sudah banyak membahasnya. Seperti di minggu pertama kemarin ya, di bulan lalu kan saya membahas tentang makna Al-Alim, As-Sami', hadirin, dari ayat wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, ini penting sekali kita mempelajari nama-nama Allah. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, dan yang paling utama ya, dan diantara yang paling utama dan mulia itu adalah sholat. Ini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk merutinkan ini. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua yang Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini harus jadi prinsip kehidupan kita sampai kapanpun hadirin. Kehidupan setelah mati itu adalah kehidupan yang abadi, langgeng, nikmatnya tidak akan pernah habis hadirin. Ya, selama-lamanya bertambah bahagia, bertambah nikmat, itu kenikmatan akhirat. Sedangkan nikmat dunia, makanya dinamakan dunia. Dunia itu kan artinya pertama dana yadnu itu pendek hadirin. Yang kedua dana yadnu itu artinya hina. Jadi kenapa dunia dinamakan dunia? Pertama waktunya pendek, sudah pendek hina lagi. Hina itu sudah pendek waktunya, kemudian sangat rendah sekali. Kita selama 70 tahun, 80 tahun, apa yang kita bisa dapatkan dari nikmat dunia ini? Gak semuanya. Tapi nanti ketika kita masuk surga, apapun yang diminta Allah akan berikan kepada kita. Sedangkan di akhirat bukan hidup ribuan miliaran tahun,
bukan triliunan tahun, tapi selama-lamanya kita merasakan nikmat bahagia itu. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini kalau kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan seperti ini. Thawabullahi fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Balasan Allah di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Prakteknya apa hadirin? Sholat hadirin 5 waktu itu mulia sekali, besar sekali hadirin. Kalau kita hitung-hitungan dengan hadirin dengan keuntungan dunia, dengan dunia dan seisinya pun, dengan sholat 5 waktu gak ada bandingannya. Lebih penting sholat 5 waktu. Fa inna dunya daniyatun faniyatun, karena dunia itu sifatnya tadi rendah, hina, faniyah, cepat hilang. Bapak Ibu semua, kita memiliki kehebatan di dunia, Pak. Tampan, harta, kekuasaan, apapun, semua itu lambat laun akan luntur dan hilang dari kita. Lambat laun. Sedangkan akhirat, wal akhirata syarifatun baqiyatun. Sedangkan kehidupan akhirat itu mulia, baqiyah, langgeng. Fa kaifa yu'thiru aqilun ma yafna ala ma yabqa? Bagaimana mungkin, ini bagus sekali pernyataan Imam Ibnu Katsir. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mendahulukan sesuatu yang pendek kemudian cepat rusak dibandingkan sesuatu yang kekal abadi kemudian hadirin nikmatnya berlimpah sekali. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih memilih kehidupan 70 tahun, 80 tahun habis dibandingkan dengan kehidupan yang selama-lamanya tanpa batas. Dia lebih memilih kehidupan yang pendek ini, Pak. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan saum, hadirin, tidak mau berbuat baik karena memilih kebaikan yang pendek ini. Kan hakikatnya dia tidak berakal, hadirin. Nah, wa yahtamma bima yazulu anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa'al khuld. Dia lebih mementingkan sesuatu yang akan hilang dan dia meninggalkan perhatiannya ke dalam alam yang akhirat. Kemudian Allah tutup di ayat ke-18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa alaihissalam. Maksudnya hadirin, pesan-pesan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, nabi-nabi yang dulu pun sama. Ini telah disampaikan kepada para nabi-nabi yang dulu. Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu semua, ini bertepatan dengan waktu sholat isya. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat ke-19 dari surat Al-Alaq. Ini sedikitnya, lebihnya ada hikmah dari kehidupan dan beberapa hadis kutipan dari Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu semua boleh dibaca saja ya. Saya sudah share di grup kios ini. Semoga bermanfaat hadirin untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.